Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jakbar Kelana dari Persatuan Melayu Bugis Serumpun yang berpusat di negeri Melaka, Malaysia. Pada hari ini, tanggal 23 November tahun 2024, saya dan tim saya melakukan kunjungan ke Istana Amantubila yang terletak di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, tempat bersemayamnya raja-raja Bugis yang memerintah di zaman kegemilangannya yang harus ditelusuri dan dihayati agar ia menjadi bahan sejarah yang berfakta dan berbukti melalui perjalanan panjang raja-raja Bugis di sekitar tahun 1730-an dan bersambunglah nasabnya hingga ke hari ini. Kisah perjalanan raja-raja Bugis di Mempawah ini yang bermula dari Opu Daeng Menambun Ebni Opu Daeng Rilaka dari Riau menjadi raja di Mempawah ini bukan kerana mengangkat dirinya sendiri, tetapi ia memang layak memerintah bermula dari nasab keturunannya dari Kerajaan Luwu, Sulawesi Selatan, berhijrah ke Riau, diundang oleh raja-raja Melayu untuk menstabilkan politik dalaman Kesultanan Johor Riau. Tidak perlu disangkal lagi. Maka berputiklah raja-raja Bugis di dalam Kerajaan Riau Lingga, Johor dan Pahang, seterusnya ke Mempawah dan Sambas di Kalimantan Barat ini. Perkelanaan saya pada hari ini seolah-olah membongkar batang kayu yang terendam ratusan tahun. Saya jelmakan kembali melalui tulisan, melalui alam maya, dan melalui kata-kata. Bagi saya, setiap kelana itu adalah karya, dan setiap karya itu saya titipkan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai sejarah agar ia dapat dihayati oleh generasi kini dan akan datang. Untuk itu, saya mementingkan rujukan baik dari makalah-makalah ataupun lisan agar ia tidak disamaratakan dengan aktivitas lainnya. Menjunjung kasih saya kepada Paduka yang amat mulia Raja Mempawah yang ke-13, Dr. Insinyur Mardan Adijaya Kesuma Ibrahim, Datuk Pangeran Muda Jamaluddin, Ananda Daeng Ferry, Ananda Gusti Rahmadi, Ananda Gusti Surya, dan juga seluruh komunitas Mempawah yang amat saya kasihi. Kalaulah Mempawah ini diibaratkan seperti santan berlada, sedikit saja kalian cicipi, lemaknya meruntun selera. Oleh itu, saya abadikan di dalam benak ini tentang kisah perantauan Bugis yang dirangkai sebagai ungkapan kagum yang namanya dicatat dengan tinta emas, berbingkaikan kehormatan, berangkat dengan sepenuh tekadnya, entah kapan, dari pelabuhan mana, dari jazirah pantai yang berkelo ini, setelah mentera disepuh di kapal sebelum meninggalkan dermaga, semasa anak-anak Bugis menabur benih cinta di musim kemarau. Tetapi saya pasti mereka berangkat di ketika angin timur menghembus layar kapalnya menuju ke arah terbenamnya matahari, yaitu tanah Bara di tanah Melayu. Berangkatlah melalui rut Pulau Jawa berpandukan pedoman firasat mimpi. Zakar Ananda menjadi naga, menjulur arah ke barat, kelak menjadi orang besar dan raja di tanah Melayu nanti. Betapa kerasnya hati mereka, tanpa menoleh ke belakang lagi, hanya seperti seludang kelapa, mungkin tidak kembali, meninggalkan jejak samar di tanah tumpah darahnya. Akhirnya ia berlabuh di pelabuhan terakhirnya di ribaan Rabbul Jalil. Mujarlah seorang keturunannya yang bergelar Sang Pujangga mengabarkan tentang ehwalnya lewat goresan penanya berhias bulu angsa putih. Mempawah tetap di hati, orangnya ramah apabila diajak berbicara, meninggalkan banyak kenang-kenangan, salam-salaman, senyum-senyuman, siul-siulan, rindu-rinduan, lambai-lambaian, maka menguntumlah senyum menyambut datang. Di sini juga saya diketemukan sebuah sumur atau telaga, airnya melempar ruah untuk musafir yang dahaga. Sungguh dingin lagi mendinginkan, sungguh nyaman lagi menyamankan, sungguh syahdu lagi mensyahdukan. Maka
sekalian, komunitas Mempawah ini adalah mata air di sumur atau telaga itu.